Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini mari kita lanjutkan lagi membaca buku Think and Grow Rich. Buku ini sudah terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Ditulis oleh Napoleon Hill. Saat ini sudah masuk ke bab 15. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 15. Cara mengalahkan keenam hantu rasa takut. Menjernihkan otak untuk menjadi kaya. Sebelum Anda dapat berhasil menggunakan sebagian filosofi ini, pikiran Anda harus siap menerimanya. Persiapan ini tidak sulit, dimulai dengan studi, analisis, dan pemahaman atas ketiga musuh yang wajib Anda kalahkan, yaitu tidak mengambil keputusan, keraguan, dan ketakutan. Indra keenam tidak akan berfungsi selama ketiga elemen negatif ini atau salah satu darinya masih ada dalam pikiran Anda. Anggota-anggota ikatan jahat sangat terkait erat satu sama lain. Jika satu ditemukan, dua pasti ada di sekitarnya. Tidak mengambil keputusan adalah bibit ketakutan. Camkan ini ketika Anda membaca. Tidak mengambil keputusan akan mengkristal menjadi keraguan. Keduanya menyatu dan menjadi ketakutan. Proses penyatuan ini biasanya berjalan lambat. Inilah salah satu alasan mengapa ketiga musuh ini sangat berbahaya. Mereka berkecambah dan tumbuh tanpa disadari keberadaannya. Sisa bab ini menguraikan sebuah tujuan yang harus dicapai sebelum filosofi ini secara utuh dapat digunakan secara praktis. Sisa bab tersebut juga menganalisis suatu kondisi yang menyebabkan banyak sekali orang jatuh ke dalam kemiskinan dan menyampaikan sebuah kebenaran yang harus dimengerti oleh semua yang mengumpulkan kekayaan, baik yang diukur dalam wujud uang maupun kondisi pikiran yang jauh lebih bernilai daripada uang. Tujuan bab ini adalah mengalihkan sorotan perhatian pada sebab dan obat untuk keenam ketakutan dasar. Sebelum dapat mengalahkan musuh, kita harus tahu nama, kebiasaan, dan tempat tinggalnya. Sambil membaca, analisis diri Anda dengan cermat dan tetapkan mana jika ada dari keenam ketakutan umum tersebut yang melekat pada diri Anda. Jangan tertipu oleh kebiasaan musuh-musuh tak terlihat ini. Seringkali mereka tetap bersembunyi dalam pikiran bawah sadar di mana mereka sulit dilacak dan lebih sulit lagi diberantas. Keenam ketakutan dasar. Ada 6 ketakutan dasar dengan kombinasi tertentu yang sering menyerang setiap orang secara bersamaan atau satu persatu. Orang cukup beruntung jika tidak menderita karena keenam ketakutan tersebut. Berdasarkan urutan penampakan yang paling umum, keenam ketakutan itu adalah takut kemiskinan, takut pada kritikan, takut pada kesehatan yang buruk, takut kehilangan cinta seseorang, takut menjadi tua, takut pada kematian. Ketakutan-ketakutan yang lain tidak terlalu penting dan dapat dikelompokkan di bawah keenam judul di atas. Keberadaan ketakutan-ketakutan di atas sebagai kutukan pada dunia terjadi dalam siklus. Selama hampir 6 tahun, ketika depresi menyerang, kita masuk ke dalam siklus takut pada kemiskinan. Di masa perang atau ketika berhadapan dengan teror, kita ada dalam siklus takut pada kematian. Bahkan di masa sejahtera dan damai, kita masih ada dalam siklus takut pada kesehatan yang buruk. Dibuktikan oleh wabah berbagai penyakit yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ketakutan tidak lebih dari keadaan pikiran. Kondisi pikiran seseorang dapat dikontrol dan diarahkan. Dokter seperti orang dokter, seperti semua orang ketahui, lebih jarang terkena serangan penyakit dibanding orang biasa, karena dokter tidak takut pada penyakit.
Dokter tanpa ragu atau ragu secara fisik berhubungan dengan ratusan orang setiap hari yang menderita karena berbagai penyakit menular seperti cacar tanpa tertular. Kekebalan mereka terhadap penyakit sebagian besar atau malah sepenuhnya adalah karena mereka tidak punya rasa takut sama sekali. Kita tidak dapat menciptakan apapun yang tidak pernah ada sebelumnya dalam bentuk impuls pikiran. Setelah pernyataan ini, ada pernyataan lain yang jauh lebih penting, yakni impuls pikiran segera mulai menerjemahkan diri ke dalam wujud fisik, baik pikiran tersebut sengaja maupun tidak. Impuls pikiran yang diambil dari udara secara kebetulan. Pikiran yang telah dilepaskan oleh orang lain dapat menentukan nasib keuangan, bisnis, profesi, atau sosial seseorang, layaknya impuls pikiran yang diciptakan seseorang dengan sengaja atau terencana. Kita sedang meletakkan dasar untuk menyajikan sebuah fakta maha penting bagi mereka yang tidak mengerti mengapa beberapa orang nampak beruntung, sedangkan beberapa orang lainnya dengan kemampuan, pelatihan, pengalaman, dan otak yang lebih baik nampaknya ditakdirkan bernasib buruk. Fakta ini dapat dijelaskan dengan pernyataan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk secara penuh mengendalikan pikiran mereka. Dan dengan pengendalian ini, tentunya membuka pikiran mereka terhadap impuls pikiran yang sedang dilepaskan oleh otak orang lain, atau menutup pintu secara ketat dan hanya menerima impuls pikiran yang mereka pilih. Lanjut, halaman berikutnya, 244. Alam telah memberi kita kontrol penuh atas satu hal, dan hal itu adalah pikiran. Fakta ini digabungkan dengan sebuah fakta lain bahwa segala sesuatu yang diciptakan orang pada awalnya berbentuk pikiran. Semakin mendekatkan seseorang ke prinsip yang dapat digunakan untuk menguasai ketakutan. Memang benar bahwa semua pikiran cenderung membungkus diri dalam wujud fisiknya, dan ini mutlak benar. Benar juga bahwa impuls pikiran rasa takut dan kemiskinan tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa keberanian dan keuntungan finansial. Warga Amerika pernah dipaksa memikirkan kemiskinan setelah jatuh Wall Street di tahun 1929. Perlahan tapi pasti, pikiran massal tersebut mengkristal ke dalam wujud fisiknya yang dikenal sebagai depresi. Ini pasti terjadi sesuai hukum-hukum alam. Rasa takut pada kemiskinan. Tidak ada kompromi antara kemiskinan dan kekayaan. Kedua jalan menuju kemiskinan dan kekayaan berlawanan arah. Jika menginginkan kekayaan, Anda harus menolak menerima kondisi apapun yang mengarah kepada kemiskinan. Kata kekayaan di sini digunakan dalam arti paling luas, yaitu yakni kekayaan finansial, spiritual, mental, dan material. Titik awal jalan menuju kekayaan adalah hasrat. Pada bab 1 dan 2, Anda sudah menerima instruksi-instruksi lengkap tentang penggunaan hasrat secara tepat. Pada bab ini tentang ketakutan, Anda akan menerima instruksi-instruksi lengkap untuk mempersiapkan pikiran Anda menggunakan hasrat secara praktis. Oleh karena itu, bagian ini adalah tempat Anda memberi diri Anda sebuah tantangan yang akan secara pasti menentukan sejauh mana filosofi ini sudah Anda serap. Inilah titik di mana Anda dapat menjadi nabi dan meramalkan secara akurat seperti apa masa depan yang menunggu Anda. Jika setelah membaca bab ini, Anda masih mau berkompromi dengan kemiskinan, sebaiknya ambil keputusan untuk menerima kemiskinan. Ini keputusan yang tidak dapat Anda hindari. Jika Anda menuntut kekayaan, tentukan apa bentuknya dan berapa banyak yang dibutuhkan untuk memuaskan Anda. Anda tahu jalan menuju kekayaan. Anda sudah diberi peta jalan yang jika diikuti tidak akan menyesatkan Anda. Jika Anda abai membuat suatu permulaan atau berhenti sebelum sampai, tidak ada yang dapat disalahkan kecuali Anda sendiri. Tanggung jawab ini adalah milik Anda, tidak ada alibi untuk membebaskan Anda dari tanggung jawab tersebut jika Anda sekarang gagal atau menolak untuk menuntut kekayaan hidup Anda. Tidak ada alibi untuk membebaskan Anda dari tanggung jawab tersebut jika Anda sekarang gagal atau menolak untuk menuntut kekayaan hidup. Karena penerimaan hanya perlu satu hal kebetulan. Satu-satunya,
hal yang dapat Anda kontrol dan hal itu adalah kondisi pikiran. Kondisi pikiran adalah sesuatu yang dialami seseorang. Kondisi pikiran tidak dapat dibeli tetapi harus diciptakan. Rasa takut pada kemiskinan adalah kondisi pikiran tidak lebih. Akan tetapi perasaan ini cukup menghancurkan kesempatan seseorang berprestasi pada bidang apapun. Ketakutan ini melumpuhkan kemampuan berakal sehat, berimajinasi, membunuh kemandirian, merusak antusiasme, menghambat usaha, mengaburkan tujuan, mendorong keinginan menunda-nunda pekerjaan, menghilangkan antusiasme, dan membuat pengendalian diri mustahil. Ketakutan ini membuat kepribadian orang tidak menarik, menghancurkan kemungkinan untuk berpikir secara akurat, mengganggu konsentrasi usaha, mengalahkan keuletan, mengubah daya kemampuan menjadi kehampaan, menghancurkan ambisi, mengaburkan kenangan, dan mengundang kegagalan dalam setiap bentuknya. Ketakutan jenis ini membunuh cinta dan emosi hati yang lebih murni, menghancurkan persahabatan dan mengundang bencana dalam ratusan bentuknya, membuat sulit tidur, penderitaan, dan ketidakbahagiaan. Dan semua ini terjadi di tengah kebenaran yang jelas bahwa kita hidup dalam dunia yang berlimpah dengan segalanya yang dapat diinginkan hati tanpa apapun berdiri antara kita dan hasrat-hasrat kita, kecuali tiadanya tujuan yang mantap. Rasa takut pada kemiskinan tidak diragukan lagi adalah yang paling merusak di antara keenam ketakutan dasar. Ketakutan ini ditempatkan di puncak daftar karena ketakutan ini adalah yang paling sulit dikendalikan. Perlu keberanian yang besar untuk menyatakan kebenaran tentang asal-usul ketakutan ini, dan keberanian yang jauh lebih besar untuk menerima kebenaran tersebut setelah diucapkan. Rasa takut pada kemiskinan tumbuh dari kecenderungan manusia memangsa manusia lain secara ekonomis. Hampir semua binatang yang lebih rendah dari manusia dimotivasi oleh naluri, tetapi karena kapasitas berpikir mereka terbatas, mereka saling memangsa secara fisik. Manusia dengan kekuatan intuisi yang lebih superior, dengan kapasitas berpikir dan menggunakan akal sehat, tidak memangsa manusia lain secara fisik. Mereka cenderung lebih puas memangsa sesama mereka secara finansial. Di antara semua zaman di dunia, dengan segala kegilaan yang kita tahu, zaman di mana kita hidup nampaknya adalah sebuah zaman yang luar biasa karena kegilaan terhadap uang. Orang dianggap lebih rendah dari debu, kecuali mereka dapat menunjukkan rekening mereka yang gemuk di bank. Akan tetapi, dengan uang, tak peduli cara mereka memperolehnya. Mereka juga sering akan dipuja dan diperlakukan seolah di atas hukum. Mereka ada dalam politik, menguasai dunia usaha, dan semua orang di sekeliling mereka membungkuk ketika mereka lewat. Tidak ada yang lebih menyengsarakan dan memalukan dibanding kemiskinan. Hanya mereka yang tidak mengalami kemiskinan yang mengerti arti pernyataan tersebut. Hanya mereka yang telah mengalami kemiskinan yang mengerti arti pernyataan tersebut secara penuh. Tidak heran kita takut pada kemiskinan. Dari sebuah rangkaian pengalaman yang panjang, kita tahu pastinya bahwa beberapa orang tidak dapat dipercaya untuk urusan uang dan harta benda. Ini lebih mirip sebuah sangkaan yang menyengat, dan bagian terburuk dari hal ini adalah bahwa sangkaan itu benar adanya. Banyak perkawinan dimotivasi oleh kekayaan yang dimiliki salah satu atau kedua belah pihak yang akan mengikatkan diri. Oleh karena itu, tidak heran sidang perceraian mereka sangat sibuk. Begitu besarnya keinginan orang untuk memiliki kekayaan, sehingga mereka akan memperolehnya dengan cara apapun, dengan cara yang sah bila mungkin, dengan cara lainnya bila perlu atau lebih cepat.
Analisis diri akan mengungkap kelemahan yang tidak ingin diakui seseorang. Bentuk pemeriksaan ini penting bagi semua yang menuntut dari kehidupan lebih dari sekadar mediokritas dan kemiskinan. Camkan, pada saat Anda memeriksa diri Anda poin demi poin, bahwa Anda adalah pengadilan dan jurinya, jaksa penuntut dan pembela, dan bahwa Anda adalah penggugat dan tergugat, juga bahwa Anda sedang disidang. Ketika pemeriksaan selesai, Anda akan tahu lebih banyak tentang diri Anda sendiri. Jika Anda merasa Anda dapat menjadi hakim yang tidak diskriminatif dalam pemeriksaan ini, undang seseorang yang mengenal Anda dengan baik sebagai hakim pada saat Anda memeriksa silang diri Anda. Anda sedang mengejar kebenaran, dapatkan dengan pengorbanan apapun, meski hal tersebut mungkin untuk sementara mempermalukan Anda. Umumnya orang, jika ditanya apa yang paling mereka takuti, akan menjawab, "Saya tidak takut apapun." Jawaban ini tidak akurat karena orang menyadari bahwa mereka kalah, dilemahkan, terlecut secara spiritual dan fisik oleh jenis ketakutan tertentu. Begitu halus dan tersembunyinya emosi ketakutan, sehingga orang menjalani kehidupan terbebani oleh ketakutan tersebut tanpa menyadari kehadirannya. Hanya sebuah analisis berani saja yang akan mengungkap kehadiran musuh umum ini. Ketika Anda memulai analisis tersebut, carilah lebih dalam ke karakter Anda. Berikut adalah daftar gejala yang harus Anda cari. Gejala takut pada kemiskinan. Ketidakpedulian umumnya diekspresikan lewat tidak adanya ambisi, kemauan menoleransi kemiskinan, menerima kompensasi apapun yang ditawarkan kehidupan tanpa protes, malas secara mental dan fisik, tidak memiliki inisiatif, imajinasi, antusiasme, dan pengendalian diri, tidak mengambil keputusan. Kebiasaan membiarkan orang lain berpikir untuk dirinya, cari enaknya saja. Keraguan umumnya diekspresikan lewat alibi dan alasan yang disiapkan untuk menutupi, menjelaskan, dan meminta maaf atas kegagalan seseorang. Kadang diekspresikan dalam bentuk rasa iri terhadap mereka yang berhasil atau dengan mengkritik mereka. Kecemasan biasanya diekspresikan dengan mencari-cari kesalahan orang lain, cenderung berbelanja lebih besar dari penghasilan, mengabaikan penampilan diri, cemberut dan masam, berlebihan dalam mengonsumsi minuman beralkohol, kadang lewat penggunaan narkotika. Kecemasan, tidak ada kendali diri, kesadaran diri, dan kemandirian. Waspada berlebihan. Kebiasaan mencari sisi negatif setiap keadaan, memikirkan dan membicarakan kemungkinan gagal, bukan berkonsentrasi pada cara agar berhasil. Tahu semua jalan menuju bencana, tetapi tidak pernah membuat rencana untuk menghindari kegagalan. Menunggu saat yang tepat untuk mulai mewujudkan ide-ide dan rencana-rencana ke dalam tindakan, sampai menunggu menjadi kebiasaan tetap. Selalu mengingat mereka yang gagal dan melupakan yang berhasil. Mencari lubang pada donat, tetapi malah tidak melihat donatnya. Kebiasaan menunda. Kebiasaan menunda sampai besok pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya sudah selesai tahun lalu, membuang waktu mencari alibi dan alasan menunda pekerjaan. Gejala ini erat terkait dengan terlalu waspada, ragu-ragu, dan cemas. Menolak menerima tanggung jawab ketika bisa dihindari. Mau berkompromi bukan berkelahi. Berkompromi dengan kesulitan bukannya menangkap dan memanfaatkannya sebagai batu loncatan menuju prestasi. Tawar-menawar dengan kehidupan untuk sesuatu yang tak berarti, bukannya menuntut kemakmuran, ketenaran, kekayaan, kepuasan, dan kebahagiaan.
serta merencanakan apa yang harus dilakukan apabila dan ketika dirundung kegagalan, alih-alih membakar semua jembatan dan membuat tak bisa mengambil langkah mundur. Gejala ini makin jelas terungkap oleh kelemahan dan sering ketidakan rasa percaya diri, kemantapan tujuan, pengendalian diri, inisiatif, antusiasme, ambisi, kehati-hatian dalam mengelola kekayaan, dan kemampuan yang baik untuk menggunakan akal sehat. Mengharapkan kemiskinan bukannya menuntut kekayaan, serta bergaul dengan mereka yang menerima kemiskinan bukannya berkawan dengan mereka yang menuntut dan menerima kekayaan. Rasa takut pada kritikan. Sebagian besar orang setidaknya merasa tidak nyaman ketika dikritik dan dalam beberapa kasus mengalami depresi dan kecil hati ketika orang lain berbicara keras kepada mereka. Rasa takut pada kritikan merampok inisiatif dari orang, menghancurkan daya imajinasi mereka, membatasi individualitas mereka, menghilangkan kemandirian mereka, dan melemahkan mereka dalam ratusan cara. Orang tua sering meninggalkan luka yang tidak dapat disembuhkan pada anak-anak mereka lewat kritikan. Ibu salah seorang teman masa kecil saya sering menghukumnya dengan tongkat kayu setiap hari dan menyelesaikan pekerjaannya dengan kalimat, "Kau akan berakhir di penjara sebelum berumur 20." Teman saya masuk ke lembaga permasyarakatan pada umur 17. Kritikan adalah sebentuk layanan yang terlalu banyak disediakan setiap orang. Setiap orang punya stok berlebih untuk itu yang diberikan gratis, diminta atau tidak. Kerabat terdekat seseorang sering menjadi pengkritik terburuk. Seharusnya orang tua manapun yang menyebabkan terjadinya gangguan rendah diri di kepala seorang anak lewat kritikan tidak perlu dianggap melakukan sebuah kejahatan. Faktanya, ini adalah jenis kejahatan terburuk. Para majikan yang mengerti sifat-sifat manusia memperoleh yang terbaik dari orang-orang bukan lewat kritikan, tetapi lewat saran konstruktif. Orang tua dapat mencapai hasil yang sama dengan anak-anak mereka. Kritikan akan menumbuhkan ketakutan di hati manusia atau kebencian, tetapi tidak membangun cinta atau kasih sayang. Lanjut, rasa takut pada kesehatan yang buruk. Ketakutan ini dapat dilacak pada bawaan fisik dan sosial. Ketakutan ini berhubungan erat dengan sebagai sumbernya sebab-sebab rasa takut pada usia tua dan rasa takut pada kematian. Karena peristiwa tersebut mendekatkan seseorang ke perbatasan dunia mengerikan yang sama sekali tidak diketahui seperti apa sebenarnya, kecuali cerita-cerita tak menyenangkan tentang dunia tersebut. Selain itu, ada sebuah opini sepertinya umum bahwa orang-orang tertentu yang tidak beretika yang menjalankan usaha menjual kesehatan sama sekali tidak punya urusan dengan membiarkan rasa takut pada kesehatan yang buruk tetap hidup. Sebenarnya, kesehatan yang buruk ditakuti karena penderitaan yang diakibatkannya dan rasa takut serta ketidakpastian atas apa yang akan terjadi ketika maut menjemput. Ditambah lagi, ada ketakutan terhadap biaya ekonomi yang ditimbulkannya. Seorang dokter terkemuka memperkirakan bahwa 75% dari semua pasien yang pergi ke dokter untuk layanan profesional mengidap hipokondria, penyakit khayali. Sudah ditunjukkan dengan meyakinkan bahwa ketakutan terhadap penyakit, bahkan meski sama sekali tidak ada alasan yang masuk akal untuk ketakutan semacam itu, sering menimbulkan gejala fisik penyakit yang dikhawatirkan. Lewat serangkaian eksperimen yang dilakukan beberapa tahun lalu, terbukti bahwa orang dapat dibuat sakit dengan sugesti saja. Kami melaksanakan eksperimen ini dengan mengirim 3 orang kenalan untuk mengunjungi sang korban yang masing-masing bertanya, "Sakit apa kamu?" "Kamu kelihatan sakit parah." Penanya pertama biasanya mengundang sebuah jawaban cerita tenang, "Oh, tidak kenapa-napa, aku baik-baik saja," dari si korban. Penanya kedua biasanya memperoleh jawaban, "Entahlah, tetapi aku merasa sangat tidak sehat." Penanya ketiga akan dijawab dengan pengakuan terus terang bahwa si korban memang merasa sangat sakit.
Coba hal ini pada seorang teman jika Anda ragu eksperimen ini akan membuatnya tidak nyaman, tetapi jangan terlalu jauh. Dalam beberapa kebudayaan primitif, orang membalas dendam terhadap musuh-musuh mereka dengan mengguna-gunai korban karena yakin guna-guna itu nyata. Mereka pun sakit dan meninggal. Ada berlimpah bukti bahwa penyakit sering pada awalnya berbentuk impuls pikiran negatif. Impuls semacam itu dapat diteruskan dari satu otak ke otak lainnya dengan sugesti atau diciptakan oleh seorang individu dalam pikirannya sendiri. Dokter sering mengirim pasien mereka ke iklim baru demi kesehatan mereka. Karena perubahan sikap mental diperlukan, benih-benih rasa takut pada kesehatan yang buruk ada dalam otak setiap manusia. Rasa cemas, rasa takut, patah semangat, kekecewaan dalam cinta dan bisnis sering menyebabkan benih-benih ini berkecambah dan tumbuh. Lanjut, rasa takut kehilangan cinta. Sumber asli ketakutan ini tidak perlu penjelasan panjang lebar karena jelas ketakutan ini tumbuh dari kebiasaan kuno laki-laki untuk berpoligami dengan mencuri pasangan sahabat mereka dan menggunakan setiap kesempatan untuk berselingkuh dengan pasangan sahabat mereka tersebut. Takut kehilangan cinta seseorang adalah yang paling menyakitkan dari keenam jenis ketakutan dasar. Salah satu gejala nyata dari ketakutan ini adalah rasa cemburu. Kebiasaan mencurigai sahabat dan kekasih tanpa bukti yang masuk akal dan kuat. Yang lainnya adalah kebiasaan menuduh istri atau suami tidak setia tanpa alasan yang kuat. Gejala lainnya adalah kebiasaan curiga pada setiap orang, tidak percaya sama sekali pada orang, dan kebiasaan mencari-cari kesalahan pada sahabat, kerabat, rekan bisnis, dan kekasih hanya karena masalah tak berarti atau bahkan tanpa sebab apapun. Rasa takut pada usia tua. Potensi memburuknya kesehatan yang lebih sering terjadi ketika orang menua adalah sebab utama ketakutan umum terhadap usia. Erotisme juga salah satu sebab rasa takut terhadap usia, karena orang khawatir dengan menurunnya daya tarik seks. Salah satu sebab utama lain rasa takut terhadap usia tua adalah potensi hilangnya kebebasan dan kemandirian, karena usia tua sering mengakibatkan hilangnya kebebasan secara fisik dan ekonomi. Beberapa orang menunjukkan kecenderungan melamban dan mengidap gangguan rendah diri ketika beranjak menua karena keliru meyakini mereka lelet akibat usia. Yang benar adalah bahwa tahun-tahun paling bermanfaat kita secara mental dan spiritual adalah tahun-tahun ketika kita menua. Sayangnya, banyak laki-laki dan perempuan pada umur-umur tersebut kehilangan inisiatif, imajinasi, dan kemandirian karena keliru meyakini mereka terlalu tua untuk menunjukkan kualitas tersebut. Rasa takut pada kematian. Bagi sejumlah orang, inilah yang paling kejam dari keenam ketakutan dasar. Shakespeare mengekspresikannya dengan sangat indah dalam Hamlet. Kematian adalah sebuah tanah asing dari mana seorang pengelana tidak mungkin kembali. Rasa takut pada kematian sekarang tidak sebesar dulu ketika perguruan tinggi dan universitas hebat belum ada. Ilmuwan menyiarkan kebenaran kepada dunia dan kebenaran ini dengan cepat membebaskan laki-laki dan perempuan dari ketakutan mengerikan pada kematian. Dengan bantuan biologi, astronomi, geologi, dan ilmu pengetahuan terkait lainnya, ketakutan di zaman gelap yang mencengkram pikiran orang dan menghancurkan akal sehat mereka berhasil dikalahkan. Rasa takut ini tidak berguna. Kematian pasti datang, apapun yang dipikirkan orang tentangnya. Terima kematian sebagai sebuah kebutuhan dan keluarkan dari pikiran Anda. Harus sebagai sebuah kebutuhan, atau kematian tidak akan datang sama sekali.
Dunia ini tersusun atas dua unsur saja, energi dan materi. Dalam fisika dasar, kita mengetahui bahwa materi atau energi dua buah realitas yang diketahui manusia, tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Energi dan materi dapat diubah bentuk. Kehidupan adalah energi, titik. Jika energi ataupun materi tidak dapat dihancurkan, kehidupan tentunya tidak dapat dihancurkan. Kehidupan, seperti bentuk energi lainnya, dapat diteruskan lewat berbagai proses transisi atau perubahan, tetapi tidak dapat dihancurkan. Kematian hanya sebuah transisi. Jika kematian bukan sebuah perubahan atau transisi, tidak akan terjadi apa-apa setelah kematian kecuali tidur panjang, abadi, damai, dan tidur. Bukanlah sesuatu untuk ditakuti. Jadi, Anda dapat membuang rasa takut pada kematian selamanya. Kecemasan. Kecemasan adalah kondisi pikiran yang didasarkan pada ketakutan. Rasa cemas bekerja perlahan, tetapi terus-menerus. Rasa cemas menumpuk dan tidak terasa. Selangkah demi selangkah, rasa cemas menancapkan diri sampai melumpuhkan kemampuan berpikir seseorang, menghancurkan rasa percaya diri dan inisiatif. Kecemasan adalah sebentuk ketakutan berlanjut yang disebabkan kegagalan mengambil keputusan. Oleh karena itu, kecemasan adalah suatu kondisi pikiran yang dapat dikendalikan. Pikiran yang tidak tenang tidak berdaya. Kegagalan mengambil keputusan menyebabkan pikiran tidak tenang. Sebagian besar individu tidak memiliki daya kemampuan untuk mengambil keputusan dengan segera dan mempertahankannya sekali keputusan diambil, bahkan dalam kondisi usaha normal. Segala krisis ekonomi, orang dilemahkan bukan hanya oleh kebiasaan mereka yang lamban mengambil keputusan, tetapi juga kegagalan orang lain di sekitar mereka mengambil keputusan yang mengakibatkan terjadi suatu kondisi. Kegagalan mengambil keputusan secara massal. Keenam, ketakutan dasar diterjemahkan ke dalam sebuah kondisi cemas lewat kegagalan mengambil keputusan. Bebaskan diri Anda selamanya dari rasa takut pada kematian dengan mengambil sebuah keputusan untuk menerima kematian sebagai sebuah peristiwa yang tidak dapat dihindari. Lecut ketakutan pada kemiskinan dengan mengambil keputusan untuk bersahabat dengan kekayaan apapun yang dapat Anda kumpulkan tanpa rasa cemas. Injak leher ketakutan pada kritikan dengan mengambil keputusan untuk tidak khawatir dengan apa yang dipikirkan, dilakukan, atau dikatakan orang. Buang ketakutan pada usia tua dengan mengambil keputusan untuk menerimanya bukan sebagai cacat, tetapi sebagai anugerah besar yang membawa kebijaksanaan, pengendalian diri, dan pemahaman yang tidak pernah diketahui ketika muda. Lepaskan diri Anda dari rasa takut terhadap kesehatan yang buruk. Dengan keputusan untuk melupakan gejala-gejala, kuasai rasa takut, kehilangan cinta dengan mengambil keputusan untuk bersahabat tanpa cinta, jika mungkin. Bunuh kebiasaan cemas dalam semua bentuknya dengan mengambil sebuah keputusan umum dan menyeluruh bahwa apapun yang ditawarkan kehidupan tidak perlu dicemaskan. Dengan keputusan ini datanglah kendali diri, kedamaian jiwa, dan ketenangan pikiran yang akan membawa kebahagiaan. Orang yang pikirannya penuh dengan ketakutan tidak hanya menghancurkan peluangnya untuk bertindak cerdas, tetapi juga menularkan vibrasi destruktif ini kepada pikiran orang lain dan juga menghancurkan peluang mereka. Bahkan seekor anjing atau kuda tahu ketika tuan mereka tidak memiliki keberanian. Selain itu, seekor anjing atau kuda akan menyerap vibrasi ketakutan yang dipancarkan tuan mereka dan bertindak sama. Di bawah garis kecerdasan dalam keranjang binatang, orang akan menemukan kapasitas yang sama untuk menerima vibrasi ketakutan. Seekor lebah madu dapat segera mencium ketakutan dalam kepala seseorang. Untuk alasan yang tidak diketahui, seekor lebah akan lebih cenderung menyengat orang yang melepaskan vibrasi ketakutan daripada mengganggu orang yang pikirannya bebas dari rasa takut. Vibrasi ketakutan diteruskan dari satu pikiran ke pikiran lainnya secepat dan sepasti suara orang yang dipancarkan dari stasiun siaran ke stasiun penerima dan lewat medium yang sama. Telepati mental adalah sebuah realitas.
Pikiran diteruskan dari satu otak ke otak lainnya dengan sengaja, baik diakui oleh orang yang melepas atau yang menerima pikiran tersebut maupun tidak. Orang yang memberi kesan lewat kata-kata, pikiran negatif atau destruktif, dijamin akan menerima akibat kata-kata tersebut dalam bentuk sepakan negatif. Pelepasan impuls pikiran negatif sendiri tanpa bantuan kata-kata juga menghasilkan sepakan dalam lebih dari satu cara. Pertama-tama dan mungkin yang paling penting untuk diingat, orang yang melepaskan pikiran negatif yang sifatnya merusak pasti merugi akibat rusaknya kemampuan berimajinasi kreatif. Kedua, adanya dalam pikiran emosi destruktif menciptakan kepribadian tidak menyenangkan yang akan menjauhkan orang-orang dan bahkan mengubah mereka menjadi musuh. Sumber ketiga kerugian bagi orang yang mempertontonkan atau melepaskan pikiran negatif ada pada fakta penting ini. Pikiran-pikiran negatif ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga melekat pada pikiran bawah sadar orang-orang yang melepaskannya, dan oleh karena itu menjadi bagian dari karakter mereka. Orang tidak akan pernah terbebas dari sebuah pikiran hanya dengan melepaskannya. Ketika dilepas, pikiran menyebar ke semua arah lewat perantara udara, tetapi juga memantapkan diri secara permanen dalam pikiran bawah sadar orang yang melepaskannya. Tujuan utama Anda dalam kehidupan ini tidak diragukan lagi adalah menggapai keberhasilan. Agar berhasil, Anda harus menemukan kedamaian jiwa, memperoleh kebutuhan material untuk hidup, dan di atas itu semua, memperoleh kebahagiaan. Semua bukti keberhasilan ini pada awalnya berbentuk dorongan pikiran. Anda dapat mengendalikan pikiran Anda sendiri. Anda punya kekuatan untuk memberinya dorongan pikiran apapun yang Anda pilih. Hak istimewa ini juga disertai tanggung jawab untuk menggunakannya secara konstruktif. Anda dapat memengaruhi, mengarahkan, dan pada akhirnya mengendalikan lingkungan Anda sendiri, kehidupan seperti yang Anda inginkan. Di sisi lain, Anda boleh tidak melaksanakan hak istimewa Anda, membuat kehidupan mengatur Anda. Artinya, melemparkan diri Anda ke lautan luas, keadaan di mana Anda akan dilempar ke sana kemari seperti serpihan di atas ombak lautan. Oke, teman-teman sampai di sini dulu untuk bab 15-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 16 bengkel setan, kejahatan dasar ketujuh. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.